Rabu malam, banjir akibat luapan Sungai Kemuning di Kota Sampang, Jawa Timur masih belum surut. Aliran luapan masih mengalir deras dan masuk ke permukiman warga. Listrik pun dipadamkan untuk menghindari resiko tersetrum. Sejumlah warga mulai kekurangan bahan pangan karena belum ada bantuan logistik dari pemerintah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Patricia Adi Santoso. Aku berasal dari Sampang. Aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku akan membahas tentang farming sasi atau masalah yang berada di lingkungan sekitarku. Contohnya seperti banjir yang berada di Kota Sampang. Banjir adalah fenomena alam yang terjadi saat air meluap dari sungai, danau, atau badan lain airnya, atau juga diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi. Namun, di banyak tempat, banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga diperparah oleh aktivitas manusia yang menjadikan masalah lingkungan yang kompleks dan berdampak luas. Penyebab banjir dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor alam. Curah hujan yang tinggi itu adalah salah satu penyebab yang paling umum. Hujan yang berlangsung paling lama yang melebihi kapasitas desain alami maupun buatan. Yang kedua, pasang surut air laut. Di wilayah pesisir pantai, air pasang yang tinggi dapat menyebabkan banjir rob, terutama jika berbarengan dengan hujan deras. Yang ketiga, topografi wilayah. Daerah dataran rendah dan cekungan secara alami lebih rentan terhadap genangan air. Yang kedua ini faktor yang disebabkan oleh manusia. Itu alih fungsi lahan. Perubahan hujan menjadi pemukiman atau perkebunan mengurangi area resapan air. Tanpa pohon, air hujan langsung mengalir ke permukaan, meningkatkan volume air di sungai. Yang kedua, sistem drainase yang buruk. Gorong-gorong dan selokan yang tersumbat oleh sampah atau terlalu kecil untuk menampung volume air yang besar adalah penyebab utama banjir di perkotaan. Yang ketiga, pembangunan di daerah resapan air. Mendirikan bangunan di lahan yang seharusnya menjadi tempat penyerapan air mempercepat aliran air dan mengurangi kapasitas tanah untuk menahan air. Yang kelima, membuangkan sampah sembarangan. Sampah yang dibuang ke sungai atau selokan yang menyumbat aliran air menyebabkan air meluap ke daratan. Yang keenam, kerusakan tanggul atau bendungan. Instruktur pengendalian air yang tidak terawat atau rusak biasa jebol atau menyebabkan banjir yang besar. Kedelapan, penurunan permukaan tanah atau yang disebutkan subsidence terjadi akibat pengambilan air tanah secara berlebihan. Fenomena ini membuat suatu wilayah menjadi semakin rendah, menjadi lebih mudah terendam air. Dampak lingkungan dari banjir itu tidak hanya merugikan manusia, tapi juga memiliki dampak yang serius bagi lingkungan. Contohnya, pencemaran air. Air banjir sering kali membawa serta sampah, limbah industri, dan kotoran dari septic tank. Ini mencari sumber air bersih dan merusak ekosistem air. Yang kedua, kerusakan lahan pertanian. Banjir dapat merendam dan merusak tanaman, menyebabkan gagal panen, serta mengikis kesuburan tanah. Yang keempat, erosi tanah. Aliran air yang deras dapat mengikis lapisan atas tanah yang subur, merusak struktur tanah yang menyebabkan longsor. Yang kelima, kerusakan ekosistem. Banjir dapat mengganggu habitat alami seperti merusak sarang burung, merendam lubang persembunyian hewan, dan mengubah komposisi kimia air yang mematikan ikan dan biota air lainnya. Keenam, penyebaran penyakit. Lingkungan yang menyebab setelah banjir menjadi tempat ideal bagi bakteri dan virus yang berkembang dengan baik, meningkatkan rasio penyebaran penyakit seperti diare, tifus, dan demam berdarah. Upaya kita dalam penanggulangan dan pencegahan. Untuk mengatasi masalah banjir itu, diperlukan langkah-langkah terpadu dari pemerintah dan masyarakat upaya jangka pendek. Yang ke-1, normalisasi sungai.
melakukan perubahan sedimen dan peleburan sungai untuk meningkatkan kapasitas tampung. Yang kedua, pembersihan saluran air, mengadakan kegiatan gotong royong, membangun selokan dan gorong-gorong secara rutin. Yang kedua, pengelola sampah, mengatur sistem pembuangan sampah yang lebih efektif untuk mencegah sampah menyumbat saluran air. Upaya jangka panjangnya yaitu pembangunan struktur, membangun atau memperbaiki sistem drainase, tanggul, dan bendungan yang sesuai standar. Yang kedua, reboisasi, melakukan penghijauan kembali di daerah hulu sungai untuk meningkatkan daya serap tanah. Yang ketiga, penerapan perencanaan tata ruang yang tepat, melarang pembangunan di daerah resapan air di area banjir. Yang kelima, edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan cara mengelola air hujan banjir adalah masalah lingkungan yang kompleks dan penanganannya membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Dengan memahami penyebab dan dampaknya, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan meminimalisirkan risiko yang ditimbulkan. Sekian dari video saya yang membahas tentang banjir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!